Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam soal employer branding. Kita udah kumpulin nih beberapa sumber ya, ada artikel, riset, catatan juga, lengkap deh pokoknya. Ada definisi, data-data penting, langkah praktisnya gimana, sampai ya studi kasus kecil gitu. Nah, tujuan kita hari ini tuh mau coba saring intisarinya. Apa sih sebenarnya employer branding itu? Dan kenapa kok ini jadi penting banget buat perusahaan sekarang? Oke, langsung aja yuk. Dari materi-materi ini, kelihatan jelas ya, employer branding ini kayaknya bukan istilah keren doang gitu. Kenapa ya kok sekarang jadi krusial banget dibicarain? Apa pemicunya sih? Iya, betul. Ini bukan sekedar tren sesaat loh, tapi lebih ke gimana ya, respon strategis gitu. Karena kan pasar kerja sekarang itu kompetitif banget, terus transparan juga. Info soal kerja di mana enak, di mana enggak, itu gampang banget dicari. Intinya sih, employer branding itu ya reputasi perusahaan sebagai tempat kerja. Dan ini bukan cuma soal, gaji gede atau tunjangan oke aja ya, tapi lebih ke keseluruhan pengalaman kerja. Mulai dari budaya kerjanya gimana, nilai-nilai perusahaan, gaya kepemimpinan, kesempatan berkembang, sampai ya perlakuan sehari-hari ke karyawan. Ini tuh identitas perusahaan lah di mata calon karyawan, juga karyawan yang udah ada di dalam. Menarik. Jadi ini luas banget ya cakupannya. Bukan cuma soal pasang iklan lowongan yang katakanlah menjual gitu ya, tapi lebih ke substansinya, ke pengalaman nyata kerja di sana itu gimana? Tepat sekali. Otentisitas itu jadi kata kuncinya di sini. Dan dampaknya, wah, signifikan banget. Sumber-sumber yang kita punya ini kan nunjukin beberapa fakta kunci ya. Ya, betul. Ada angka-angka yang lumayan bikin kaget nih. Misalnya, fakta kalau 84% pencari kerja itu ternyata ngecek reputasi perusahaan dulu loh sebelum mereka ngelamar. Terus, yang ini nih, 50% kandidat bahkan, wah, berani nolak tawaran gaji lebih tinggi kalau reputasi perusahaannya jelek. Ini kan berarti, wah, pergeseran besar ya. Uang penting, tapi ternyata bukan segalanya lagi gitu. Nah, itu dia poinnya. Data itu kan konfirmasi ya. Kalau persepsi kandidat itu sangat dipengaruhi reputasi. Kalau reputasinya udah jelek, wah itu kayak tembok penghalang deh, susah banget. Sebaliknya, kalau employer brandingnya kuat, positif, itu seperti yang diyakini 80% manajer rekrutmen di salah satu riset itu kan ya, nggak cuma bikin gampang narik talenta bagus, tapi efeknya ke dalam juga kuat. Karyawan jadi merasa bangga, merasa dihargai sejalan sama nilai perusahaan. Ujung-ujungnya mereka jadi lebih produktif, lebih loyal, istilahnya jadi lebih engage. Engage ya, artinya mereka nggak cuma datang kerja, tapi benar-benar nyambung gitu ya, termotivasi kasih lebih. Jadi kayak lingkaran positif gitu ya. Karyawan seneng, produktif, reputasi makin bagus. Terus gimana dong caranya membangun fondasi employer branding yang kuat ini? Kalau dari sumber-sumber kita, ada beberapa langkah utama nih. Betul. Pertama, yang penting banget, identifikasi dan rumuskan Employee Value Proposition atau EVP. Jadi, apa sih nilai unik yang perusahaan tawarkan sebagai tempat kerja? Tapi ini harus jujur ya, harus otentik, sesuai kenyataan di dalam. Jangan coba poles-poles citra yang nggak sesuai, wah itu bisa jadi bumerang nanti. Karyawan bisa ngerasa dibohongi, malah kasih ulasan jelek. Oke, otentisitas lagi ya kuncinya. Kayaknya ini benang merah di semua sumber deh. Terus langkah kedua katanya soal pahami target audiens. Iya, bener. Kan beda ya cara kita ngomong ke lulusan baru sama ke profesional yang udah pengalaman. Jadi pesan dan platform komunikasinya ya perlu disesuaikan. Nah, langkah ketiga, ini mungkin yang paling penting nih. Libatkan karyawan yang ada sekarang. Mereka itu duta merek paling bisa dipercaya loh. Dorong mereka buat cerita pengalamannya, tapi ya harus sukarela dan jujur. Nah, tapi ada resiko nggak sih kalau karyawan cerita terlalu jujur? Termasuk mungkin pengalaman yang kurang oke. Gimana tuh caranya imbanginnya?
Pertanyaan bagus. Sumber kita sih nggak secara eksplisit ya. Tapi intinya gini, kuncinya bukan ngontrol ceritanya jadi bagus semua, tapi lebih ke menciptakan lingkungan kerja yang emang beneran positif dan suportif. Gitu. Kalaupun ada masalah, ya dihadapi terbuka, tunjukin ada upaya perbaikan. Keterbukaan itu malah bisa bangun kepercayaan loh. Selain itu, ya pastikan juga kehadiran digital kita gampang ditemuin. Website karir, profil LinkedIn, ulasan di Glassdoor, Google Maps, itu semua harus informatif, konsisten, visualnya juga menarik. Masuk akal sih. Jadi, kombinasi ya antara bangun kondisi internal yang bagus, kasih ruang karyawan cerita jujur, terus pastiin cerita itu nyampe keluar dengan baik. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kalau kita lihat dari materi-materi tadi, jelas banget employer branding ini bukan lagi kerjaan sampingan tim HR atau marketing aja. Ini udah jadi fondasi strategi bisnis, penting banget buat menang di persaingan talenta sekarang. Intinya ya, soal membangun dan komunikasikan reputasi otentik perusahaan sebagai tempat kerja idaman. Dari dalam keluar. Iya betul, dan kalau kita coba tarik lebih luas lagi ya, tadi kan kita udah bahas dampaknya ke rekrutmen, ke retensi karyawan, tapi coba deh kita renungkan lagi, sejauh mana sih citra positif sebagai tempat kerja ini, sebagai perusahaan yang peduli sama karyawannya, punya nilai-nilai baik, itu secara nggak langsung bisa ngaruh ke persepsi pelanggan, atau mungkin investor, mitra bisnis. Bisa jadi dampaknya ke integritas dan kualitas perusahaan secara keseluruhan itu lebih luas dari yang kita duga. Ini pertanyaan menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Wah, pemikiran penutup yang menarik banget ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.